Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat masih 55 walaupun sudah panjang jam 12. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mampu mengumpulkan kita di sini, memberikan kesehatan dan berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang kami cintai, berhubungan dengan materi tadi, kenapa saya berdiri di sini? Berikan pemahaman kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tadi materinya tentang foto dan kota, sebuah ketentuan, dan yang kedua tentang segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang abadi, termasuk cinta kita kepada istri. Karena yang abadi adalah di akhirat nanti, yaitu surga yang akan diuntukkan buat orang-orang yang beriman. Saya di sini alhamdulillah bisa berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ada satu sirkulasi yang memang tidak bisa kita hindari, itu sebuah kenyataan hidup. Sebab karena batas waktu, sebab karena batas usia, sebab karena memang segala sesuatu berasal dari perubahan, penggantian, itu sebuah kepastian. Di samping satu qadar ketentuan Allah bahwa manusia tidak bisa untuk hidup selamanya. Jabatan, apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai, entah itu suatu kekuasaan, entah itu pasangan, entah itu kerjaan, akan berakhir. Demikian juga apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan. Mungkin di antara kita menginginkan jabatan itu seumur hidup, tapi karena qadar Allah dan juga kebutuhan pasti akan mengalami sebuah pergantian. Sebagaimana Fir'aun begitu kuat, begitu kuasa, mempunyai segala sesuatu untuk mengatur, dia pun akan musnah dan hilang. 3 hari yang lalu kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak cinta, siapa yang tidak bangga, beliaulah suri teladan manusia, meninggalkan kita. Pesan daripada para habib, para ulama ketika mulai Nabi, di antara kita sebagian juga mengikuti mungkin ya, adalah mengharapkan sebuah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya syafaat itu tidak akan pernah diperoleh. Syafaat tidak akan pernah diperoleh oleh kita kalau ridho Allah tidak kita jemput. Dan ridho Allah itu berat. Ridho Allah hanyalah menyertai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Pesan ulama Imam Hasan Al-Basri, wahai para pemuda, carilah kehidupan akhirat, niscaya dunia akan mengikutimu. Dan belum pernah saya menemukan orang yang cinta dunia dan sibuk dalam dunia akan menemui kehidupan akhirat. Sebagaimana di dalam surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77 Allah berfirman, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat, tapi janganlah kalian melupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang buat kerusakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, lazimilah kalian ada di jamaah. Tidak ada sebuah ketaatan, tidak ada sebuah perjuangan kecuali sebaik-baik perjuangan dalam Islam. Dan memperjuangkan Islam tidak bisa sendiri. Maka bila kalian ingin mendapat syafaat Rasulullah SAW, mencari ridha Allah, yaitu berjuang di dalam Islam. Inna minas suhiyakut atau matusulah. Sesungguhnya kesibukan yang cukup bagi adalah kesibukan dalam mengalami ketaatan. Jangan pernah kalian melepas diri dari sebuah perjuangan bersama jamaah, karena kesendirian itu walaupun indah itu tidak diridhoi, dan kalau tidak diridhoi oleh Allah, syafaat Rasulullah tidak akan pernah kita peroleh. Maka saya begitu sedih ketika ada seorang ikhwan berpikir, saya resign dari jamaah, saya mundur dari jamaah, saya ingin memperbaiki ekonomi. Seakan-akan dia enggak menerima sebuah takdir dari Allah bahwa miskin kaya itu adalah pemberian dari Allah.
Sebab Allah akan menguji dengan kekayaannya apakah dia bersyukur. Sebab dia menguji dengan keterbatasan rezeki apakah dia bersabar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa yang terbaik amalnya? Kita itu semua berlomba dalam kebaikan. Dan tidak ada sebaik-baik manusia kecuali yang bermanfaat. Dan tidak ada manfaat yang luas kecuali melalui Islam. Apabila kalian hanya ingin menyendiri meninggalkan jamaah dan perjuangan dalam Islam, yakinlah Anda tidak menerima takdir Allah dan menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Sementara yang dikehendaki oleh Allah, ridho Allah diperoleh dari ketika kita mencari akhirat. Yakinlah kalau antum sungguh-sungguh dan yakin dunia akan mengikutinya. Tetapi yakin itu berat. Bagaimana keyakinan ketika Anda hari Ahad, hari Sabtu begitu ramai bisnis Anda, begitu ramai jualan Anda, tapi antum semua harus meninggalkan itu semua untuk menuju kajian, menuju taklim. Yakinlah kalau kalian yakin bahwa Allah lah yang mengatur semuanya, pasti Allah akan menggantinya. Jangan pernah berpikir berkata, Pak Gun ada di sini karena Pak Gun nggak ada urusan. Pak Gun ada di sini karena mungkin ya sudah ada jaminan. Nggak ada. Kita semua mempunyai urusan, kita semua mempunyai kepentingan. Mungkin ada yang alasan, saya ngantar anak, saya punya anak. Ada yang mempunyai urusan, minggunya lagi rame. Demikian juga saya juga meninggalkan kerjaan hari ini. Di antara kita semua punya pasangan yang ingin hidup nyaman bersama kita jalan-jalan. Di antara kita juga punya anak yang setiap akhir minggu juga ingin bersama-sama jalan pagi atau yang disebut car free day, bebas kendaraan. Hanya kita yang berkumpul jalan-jalan berempat, kita semuanya menginginkan. Tetapi jamaah membutuhkan tekad dan keyakinan itu bahwa Islam yang dibutuhkan adalah kekuatan iman. Kalau Ustaz Sobari mengatakan life the matter of choice. Hidup itu persoalan milih-memilih. Masih ingat ya Pak ini? Masa ini the reality of life ya. Kenyataan-kenyataan hidup. Salah satunya kita harus memilih. Sebagaimana Allah berfirman, Inna hadainahu sabila, imma syakura wa imma kafura. Sesungguhnya Allah telah menunjukkan jalan yang lurus. Mana yang kalian pilih? Bersyukur atau berkufur? Di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya Allah telah memaklumkan kepada kalian, jika kalian bersyukur akan aku tambah nikmat. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketika kalian mensyukuri nikmat Allah melalui kesehatan, mensyukuri nikmat Allah melalui luang waktu, mensyukuri nikmat Allah akan hidayah dan akal yang diberikan kesehatan kepada kita semua, dengan cara kita hidup berjamaah, memperjuangkan Islam. Kalau antum itu yakin, 100% yakin, karena kalau yakinnya nanggung, rahmat Allah juga akan tidak turun, rahmat Allah, pertolongan Allah juga tidak turun. Antum sudah bersusah-susah, udah repot-repot ke sini, pertolongan Allah tidak datang. Tapi kalau kita yakin dan janji Allah itu pasti, Allah tidak akan pernah tidak menepati janjinya sebagaimana janji orang-orang sekarang. Kartu sehat, kartu prakerja, diberikan tanah, tidak ada yang terrealisasi. Tapi janji Allah itu pasti. Tergantung tekad, iman yang kuat, tergantung kita semua. Di sini adalah orang-orang yang ingin dicintai Allah. Orang-orang yang ingin dicintai Allah adalah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Bersatu padu membentuk sebuah kekuatan dengan berbagai macam potensi. Ada yang cocoknya di air, mana cocoknya di air? Ada yang cocoknya di ngajar, ada yang cocoknya di fisik, ada yang pembangunan dakwah tarbiyah. Tidak ada manusia yang dilebihkan sempurna ya di antara kita semua, kecuali masing-masing kita mempunyai sebuah potensi yang berbeda-beda. Saya tidak merasa saya mampu ada di sini. Masing-masing tergantung amal pribadi kita. Inna sallallahu yang bersikum inna sallallahu. Dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita memetik. Tidak bisa amalan kita dibayarkan kepada orang sehingga nanti di surga. Ente udah saya ganti di dunia, sekarang surga dan bidadari adalah milik saya. Kan dulu nggak saya bayar, nggak bisa, nggak bisa. Jadi masing-masing bertanggung jawab. Demikian berbagi waktu. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.